You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me. MotoGP Catalunya 2025, lesatan Marc Marquez buat Jorge Martin tak bisa berkedip. MotoGP musim 2025 terus menyajikan drama kelas atas, dan seri Catalunya di sirkuit de Barcelona Catalunya kembali menjadi panggung penuh tensi tinggi. Tapi kali ini, bukan hanya soal siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana aura seorang Marc Marquez menyihir rival-rivalnya termasuk Jorge Martin, sang juara dunia bertahan. Pembalap Aprilia itu datang ke Catalunya bukan hanya membawa semangat baru, tapi juga ketertarikan mendalam terhadap sosok Marquez yang tengah menggila di musim ini. Seolah berada di level yang berbeda, Marquez tak terbendung, dan ini justru memicu api motivasi dalam diri Martin. Musim 2025 bukanlah awal yang mudah bagi Jorge Martin. Hijrah dari Ducati ke Aprilia bukan keputusan yang ringan. Banyak yang meragukan performa motor RSGP, dan Martin sempat kesulitan beradaptasi. Namun, hasil keempat di MotoGP Hungaria perlahan menjadi titik balik. Saya mulai percaya pada proyek ini. Awalnya memang sulit, tapi kami sudah membuat banyak kemajuan, ujar Martin dalam konferensi pers jelang GP Catalunya. RSGP yang tadinya dianggap underdog, kini mulai menunjukkan tajinya. Dan Catalunya, sirkuit dengan panjang 4,99 km yang memiliki kombinasi tikungan cepat dan lambat, dipercaya bisa menjadi tempat unjuk gigi sesungguhnya bagi Aprilia dan Martin. Sirkuit ini cocok untuk gaya membalap saya dan motor Aprilia. Tapi saya tidak ingin terburu-buru. Selangkah demi selangkah saja. Target utamanya tetap membangun kepercayaan diri dan konsistensi. Lanjutnya, mencoba meredam ekspektasi publik. Barcelona adalah tempat spesial bagi Jorge Martin. Disinilah ia pernah mencetak kemenangan krusial yang mengantar langkahnya menuju gelar juara dunia musim lalu. Tapi alih-alih larut dalam nostalgia, Martin memilih bersikap realistis. Senang rasanya mengenang kemenangan tahun lalu, tapi sekarang saya fokus ke masa kini. Dunia MotoGP bergerak cepat, dan tidak ada ruang untuk terjebak dalam masa lalu, tegasnya. Namun, bukan hanya soal dirinya sendiri. Perhatian Jorge Martin juga tertuju pada satu nama yang musim ini hampir tak tersentuh, Marc Marquez. Pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo itu tampil luar biasa, dan nyaris memastikan gelar juara dunia ke-9 dalam karirnya. Marquez telah mengumpulkan 455 poin sejauh ini. Angka yang fantastis dan bukti konsistensinya di level tertinggi. Apa yang dilakukan Marc musim ini benar-benar luar biasa. Dia bukan cuma pembalap hebat, dia juga inspirasi, ujar Martin dengan nada hormat. Tiap kali saya melihat pembalap yang lebih baik dari saya belajar. Marc mendorong saya untuk terus berkembang, untuk terus menembus batas kemampuan saya. Dia adalah orang yang harus dikalahkan. Meski begitu, sirkuit Catalunya tak selalu bersahabat bagi Marquez. Trek dengan karakteristik dominan tikungan kanan ini kabarnya menjadi titik lemah bagi sang alien. Sejak naik kelas ke MotoGP, Marquez baru 2 kali menang di Catalunya pada 2014 dan 2019. Dalam beberapa musim terakhir, sirkuit ini seringkali memperlihatkan sisi rapuh dari pembalap asal Cervera itu. Namun, musim ini berbeda. Lesatan Marquez sepanjang tahun membuat keraguan atas performanya di Catalunya tampak seperti lelucon. Dengan kepercayaan diri setinggi langit dan motor Desmose di EP25 yang semakin buas, ia diprediksi tetap menjadi kandidat kuat juara, bahkan di trek yang konon tidak bersahabat itu. Biasanya Catalunya jadi sirkuit yang menantang buat Marc. Tapi musim ini dia seperti punya sihir sendiri. Apapun bisa dia taklukkan, ungkap Martin dengan kagum, sekaligus waspada. GP Catalunya 2025 bukan sekadar balapan biasa. Ini adalah duel antara dua era, sang raja baru yang mencoba mempertahankan mahkotanya, dan sang legenda hidup yang ingin merebutnya kembali dan bisa jadi untuk terakhir kalinya. Jorge Martin menyadari, kalau ingin tetap disebut sebagai yang terbaik, dia harus menaklukkan Marquez di lintasan. Bukan lewat kata-kata, tapi lewat performa tanpa celah. Sementara itu, Marquez juga punya misinya sendiri, mengukuhkan statusnya sebagai pembalap terbaik sepanjang masa. Dan Catalunya adalah panggung sempurna untuk pertarungan itu.
Bagi Martin, tekanan datang dari banyak arah. Harapan publik, tanggung jawab sebagai juara bertahan, dan ekspektasi terhadap performa Aprilia yang terus meningkat. Namun, justru dari tekanan itulah lahir api semangat yang menyala-nyala. Ini bukan tentang menang atau kalah saja. Ini tentang membuktikan siapa saya, apa yang saya bawa, dan bagaimana saya berkembang sebagai pembalap. Dan Mark, dia adalah tantangan tertinggi. Balapan di Catalunya bukan hanya tentang kecepatan, tapi tentang ketahanan mental, strategi cerdas, dan siapa yang mampu mengendalikan tekanan di bawah panasnya sorotan publik. Akankah Jorge Martin mampu membalikan keadaan dan menunjukkan bahwa dirinya belum habis? Atau justru Marc Marquez yang akan kembali mengukir sejarah dan selangkah lebih dekat menuju gelar ke-9 yang legendaris? Jawabannya akan segera hadir, dan dunia siap menyaksikannya. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Datang sebagai pemula, Marc Marquez disebut paling bertalenta dibanding pembalap Ducati lain. Jelang seri ke-15 MotoGP 2025 yang akan digelar di sirkuit Catalunya, Barcelona, sorotan tajam tertuju pada sosok Marc Marquez. Meski baru memasuki musim keduanya bersama Ducati, pembalap berjuluk The Baby Alien ini kembali menuai pujian tinggi, kali ini dari rival sekaligus rekan senior di lintasan, Aleix Espargaro. Espargaro, pembalap uji coba Honda yang juga akan turun pada balapan akhir pekan ini, secara terang-terangan menyebut bahwa Marquez merupakan pembalap paling bertalenta di antara seluruh rider Ducati. Pujian ini bukan tanpa alasan, mengingat transformasi luar biasa yang ditunjukkan Marquez sejak hijrah dari Honda ke Ducati pada musim 2024 lalu. Saya merasa sedikit sulit untuk menilai performa saat ini karena kondisi terus berubah, ujar Espargaro, dikutip dari Motosan. Tidak lama ini Fabio Quartararo masih terus mencetak pole position, sekarang mereka tertinggal di Yamaha. KTM sempat kesulitan besar, kini Pedro Acosta mulai melesat. Begitu juga dengan Honda, yang kini malah lebih kompetitif. Semua sangat dinamis. Namun di tengah dinamika tersebut, Espargaro tak ragu memberikan penilaian khusus untuk Marquez. Marc bermain di level lain, ungkap pembalap asal Granollers itu. Dengan semua pembalap Ducati lainnya, saya rasa Marc memang lebih berbakat. Dia menunjukkan performa yang benar-benar berbeda. Pujian dari Espargaro terasa semakin bermakna jika mengingat latar belakang Marquez di Ducati. Ia bukanlah rider yang tumbuh bersama pabrikan Italia tersebut dari awal. Justru sebaliknya, Marquez datang sebagai anak baru, setelah menghabiskan seluruh karir MotoGP-nya bersama Honda, tim yang mengantarkannya meraih 6 gelar juara dunia kelas Premier. Namun tahun 2024 menjadi titik balik besar dalam karirnya. Dengan bergabung ke tim satelit Gresini Racing, banyak pihak awalnya memandang skeptis. Apakah Marquez masih punya taji? Apakah ia bisa menaklukkan Desmose di GP yang dikenal bertenaga namun sulit dikendalikan? Nyatanya, Marquez tak butuh waktu lama untuk menjawab semua keraguan itu. Musim perdananya bersama Gresini dilalui dengan penuh kejutan. Ia cepat beradaptasi, konsisten finish di posisi depan, dan bahkan beberapa kali naik podium. Hal inilah yang kemudian membuka jalan baginya untuk promosi ke tim pabrikan Ducati Lenovo pada musim 2025. Dan kini, Marquez bukan hanya berhasil beradaptasi, ia mendominasi. Pernyataan Espargaro mengandung makna dalam meski para pembalap Ducati menggunakan motor yang nyaris identik, hasil yang mereka raih sangat berbeda. Hal ini menegaskan bahwa faktor manusia tetap menjadi penentu utama di balik keberhasilan sebuah tim. Secara umum, tampaknya kami, non-Ducati, kini sedikit lebih dekat dengan para rider Ducati lainnya kecuali Marc, ujar Espargaro. Ia melesat sendirian. Dengan kata lain, dia sudah di liga yang berbeda. Sebagai pembalap berpengalaman, Espargaro tentu memahami betul perbedaan performa yang tak hanya bergantung pada mesin. Ketika pembalap lain membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memahami karakter motor, Marquez justru mampu menaklukkannya dalam waktu singkat. Di tengah sorotan terhadap Marquez, Aleix Espargaro juga menatap balapan akhir pekan ini dengan semangat tersendiri. MotoGP Catalunya selalu spesial bagi pembalap berusia 36 tahun itu. Bukan hanya karena sirkuit ini berada sangat dekat dengan kampung halamannya, Granollers yang hanya berjarak sekitar 6 km, tetapi juga karena kenangan manis yang ia ukir di sana. Pada musim 2023 lalu, Espargaro tampil gemilang dengan menyapu bersih kemenangan di 2 balapan,
termasuk sprint race, bersama tim Aprilia. Namun kini, ia akan turun dengan motor RC213V Honda, sebuah tantangan baru yang tak kalah besar. Ini adalah Grand Prix yang sangat penting, bukan hanya karena ini balapan kandang saya, tetapi karena Honda membawa banyak inovasi baru, ungkapnya. Aerodinamika, mesin, dan sasi semuanya diperbarui. Kami bahkan sempat melakukan uji coba di sini 3 minggu lalu. Menurut Espargaro, Honda sedang memasuki fase penting dalam upaya mereka untuk bangkit dari keterpurukan dalam beberapa musim terakhir. Maka kehadirannya di Catalunya bukan sekadar formalitas. Saya ingin membantu sebisa mungkin. Kita akan tahu pada hari Jumat apakah saya bisa tampil kompetitif atau tidak, tetapi apapun yang terjadi, saya ingin ada di sini, ujarnya. Tak bisa dipungkiri, kepindahan Marc Marquez ke Ducati sempat dianggap sebagai perjudian besar, baik oleh dirinya sendiri maupun oleh publik. Namun seperti biasa, Marquez menjawab keraguan dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap kelas dunia, dengan prestasi di lintasan. Kini, ia bukan hanya pembalap tercepat di Ducati, tetapi juga simbol kembalinya dominasi Marquez yang sempat memudar akibat cedera berkepanjangan saat masih di Honda. Dan jika musim 2025 ini terus berjalan seperti sekarang, bukan tidak mungkin Marquez akan menambah koleksi gelar juara dunianya, kali ini dengan warna merah Ducati yang membara. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your KTM akui Marc Marquez sebagai tolok ukur sejak 2016. Dia jadi referensi kami. Sejak kehadirannya di MotoGP pada tahun 2017, tim pabrikan asal Austria, KTM, telah menunjukkan ambisi besar untuk menjadi kekuatan utama di kelas Premier. Tak hanya datang dengan gaya dan filosofi berbeda seperti penggunaan sasis baja alih-alih aluminium seperti tim lain, KTM juga dirumorkan banyak mengambil inspirasi dari Honda, baik dari sisi teknis maupun strategi manajemen tim. Rumor yang selama bertahun-tahun hanya jadi bisik-bisik padat itu kini mulai terkonfirmasi, secara tidak langsung, lewat pengakuan salah satu petinggi KTM. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan MotoGP.com, Direktur Teknis KTM, Sebastian Risse, yang dikenal sebagai "si pintar" di balik kemajuan teknis tim ini secara terbuka menyebut nama Marc Marquez sebagai sosok yang sejak lama menjadi acuan mereka. Nama Marquez memang sulit diabaikan. Sejak debutnya di kelas utama pada 2013 bersama Repsol Honda, pembalap asal Cervera ini langsung membuat gebrakan besar dan menguasai MotoGP selama bertahun-tahun. Jelas Marc sedang melakukan sesuatu yang sangat istimewa. Sejujurnya, saya cukup senang dia kembali menjadi referensi, ujar Risse dalam wawancara tersebut. Dia telah menjadi referensi kami sejak 2016 dan seterusnya. Pernyataan ini tentu bukan sembarangan. Tahun 2016 merupakan masa ketika KTM sedang dalam tahap persiapan serius untuk memasuki MotoGP secara penuh di musim berikutnya. Dan saat itu pula, Marc Marquez sedang berada di puncak karirnya bersama Honda, menunjukkan dominasi teknis dan gaya balap yang sulit ditandingi. Wajar jika sosoknya menjadi pusat perhatian dan bahkan dijadikan tolok ukur oleh tim-tim pesaing, termasuk KTM yang saat itu masih anak baru di lintasan MotoGP. Sudah sejak awal kemunculannya, KTM dirumorkan menjadikan Honda sebagai panutan. Tak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dalam hal struktur organisasi dan strategi perekrutan. Salah satu bukti kecil namun signifikan adalah bergabungnya Mike Leitner ke dalam proyek MotoGP KTM. Sebagai mantan kepala kru Dani Pedrosa di Repsol Honda, Leitner membawa banyak wawasan dan pengalaman khas Honda ke dalam struktur KTM. Banyak yang mencatat, desain mesin KTM RC16 mengusung pendekatan V4 yang mirip dengan RC213V milik Honda. Meski KTM tetap menjaga identitasnya dengan penggunaan sasis baja tubular khas mereka, platform dasar motor dan arah pengembangannya menunjukkan banyak kesamaan dengan filosofi yang diusung oleh pabrikan Jepang tersebut. Bahkan gaya agresif motor KTM yang dikenal sulit dikendalikan pada awal-awal kemunculannya pun mengingatkan banyak orang pada karakter liar RC213V yang hanya bisa dijinakkan oleh segelintir pembalap. Dan Marc Marquez adalah yang paling berhasil melakukannya. Menariknya, meski kini Ducati menjadi pabrikan yang mendominasi MotoGP dengan 6 motor di grid dan performa mesin yang sangat superior, KTM justru menyebut bahwa fokus mereka tetap pada tolok ukur lama, Marc Marquez. Kami telah mempelajarinya dengan sangat baik, lanjut Risse. Tetapi mungkin sekarang proses benchmarking kami menjadi sedikit lebih mudah. Risse juga menambahkan bahwa meskipun Ducati saat ini menjadi acuan dalam hal keunggulan teknis dan performa secara keseluruhan,
KTM lebih memilih untuk fokus pada pengembangan internal dan peningkatan posisi mereka sebagai pabrikan non-Ducati terbaik. Apakah Ducati menjadi acuan? Saya pikir kami bisa fokus pada diri sendiri. Kami harus berjuang terlebih dahulu untuk menjadi pabrikan non-Ducati terbaik, dan inilah target realistis dan jelas kami untuk musim ini, ujar Rise menutup pernyataannya. Dengan kata lain, KTM menetapkan Aprilia sebagai rival utama mereka dalam perebutan posisi terbaik di klasemen konstruktor, setidaknya sampai mereka mampu menyaingi dominasi Ducati. Apa yang diungkapkan oleh Rise ini menjadi semacam konfirmasi atas apa yang selama ini hanya menjadi spekulasi. Bahwa KTM selama bertahun-tahun menjadikan Marc Marquez dan secara tidak langsung, Honda sebagai acuan dalam pengembangan tim. Namun, lebih dari sekadar mengakui inspirasi masa lalu, pernyataan ini juga menunjukkan kepercayaan diri KTM yang kini merasa sudah siap untuk bersaing di level yang lebih tinggi. Dengan line-up pembalap muda bertalenta seperti Brad Binder dan Pedro Acosta, serta pengembangan teknis yang makin matang, KTM menunjukkan bahwa mereka tak lagi sekadar murid yang belajar. Mereka kini sudah menjadi pesaing serius, bahkan penantang nyata, dalam pertarungan kelas utama MotoGP. Apakah mereka akan berhasil mengungguli Aprilia di musim ini? Ataukah mimpi untuk mendekati dominasi Ducati akan segera jadi kenyataan? Satu hal yang pasti, ketika sebuah tim seperti KTM terang-terangan menyebut Marquez sebagai referensi selama hampir 1 dekade. Itu menunjukkan betapa besarnya pengaruh sang juara dunia 8 kali itu dalam membentuk arah pengembangan teknis di MotoGP modern. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your Alex Marquez membuntuti Marc Marquez seperti sekolah, penuh pelajaran berharga di setiap tikungan. Dalam dunia balap MotoGP yang keras dan penuh tekanan, hubungan kakak adik seringkali hanya berhenti di luar lintasan. Namun, bagi Alex Marquez, keberadaan sang kakak, Marc Marquez tidak hanya berarti persaingan, tetapi juga sekolah berjalan yang memberinya pelajaran tak ternilai dalam setiap balapan. Musim MotoGP 2025 menjadi panggung di mana Alex Marquez menunjukkan perkembangan luar biasa. Pembalap Gresini Racing ini menjadi satu-satunya rider yang paling konsisten membayangi Marc Marquez dalam perebutan gelar juara dunia. Meski terpaut cukup jauh dalam klasemen sementara, Marc memimpin dengan 455 poin dan Alex di posisi kedua dengan 280 poin. Nyatanya Alex beberapa kali mampu membuat Marc bekerja lebih keras dari biasanya. Yang menarik, di balik persaingan mereka yang intens, ada cerita personal yang membuat musim ini terasa istimewa bagi Alex. Bukan hanya soal posisi di klasemen, tapi tentang proses pembelajaran yang ia alami dengan cara yang tidak biasa, membuntuti sang kakak di lintasan seperti seorang murid yang memperhatikan guru di kelas. Balapan di belakang Marc rasanya seperti sekolah, ujar Alex Marquez saat diwawancarai oleh Speedweek. Pernyataan itu bukan sekadar metafora. Ia mengaku benar-benar merasa sedang belajar setiap kali berada di belakang Marc, memperhatikan setiap gerakan, teknik, dan insting sang kakak dalam mengendalikan motor. Dia tahu bagaimana menghadapi setiap akhir pekan, bagaimana menghadapi setiap sesi, bagaimana menangani setiap situasi. Jadi saya mencoba memanfaatkan semua potensi itu dan belajar darinya. Menurut Alex, Marc yang sekarang tak kalah hebat dari versi terbaiknya di tahun 2019, saat ia mendominasi MotoGP dengan kecepatan dan ketangguhan luar biasa. Marc saat ini, di tahun 2025, menurut saya berada di level yang sama dengan dia di tahun 2019, lanjut Alex. Dan saat Anda membalap di belakangnya, Anda mencoba mencatat semua yang dia lakukan dengan lebih baik. Saya mencoba belajar dari itu dan menjadi lebih kuat. Apa yang membuat situasi ini semakin unik adalah hubungan personal mereka. Mereka bukan hanya rival satu lintasan, tapi juga saudara kandung yang tinggal serumah. Tidak banyak pembalap di dunia yang bisa berlatih motocross, flat track, hingga balapan go-kart bersama lawan terberat mereka, di rumah. Senang sekali bisa melakukan semua ini bersama kakak saya sendiri, kata Alex. Kami berlatih bersama, mengendarai motocross, flat track, atau go-kart. Dan kami juga melakukan hal yang sama bersama-sama di atas motor MotoGP di kejuaraan dunia. Bagi Alex, berada satu atap dengan legenda hidup MotoGP seperti Marc Marquez adalah kombinasi yang luar biasa. Di satu sisi, dia mendapatkan akses langsung ke sumber ilmu terbaik. Di sisi lain, tekanan untuk terus berkembang dan tidak hanya menjadi adik Marc Marquez juga tak kalah berat. Terlepas dari kenyataan bahwa dia kakak saya, dia sangat sulit dikalahkan.
Memiliki rival seperti dia sungguh istimewa. Dia salah satu yang terbaik dalam sejarah. Namun, Alex juga menyadari bahwa meniru Mark bukanlah hal yang bisa dilakukan begitu saja. Sekalipun ia tahu secara teori apa yang membuat Mark begitu kuat, pelaksanaannya di lintasan jauh lebih sulit dari yang dibayangkan. Saya sudah tahu apa yang dia lakukan dengan lebih baik, akunya sembari tersenyum. Tapi teori itu satu hal, implementasinya, di lapangan, lain lagi. Pernyataan itu menggambarkan kompleksitas dunia balap. Tidak cukup hanya dengan mengetahui teknik, seorang pembalap harus mampu menerapkannya dalam kecepatan tinggi, dengan tekanan mental luar biasa, dan dalam situasi yang terus berubah di tiap tikungan. Meski belum mampu menyamai dominasi sang kakak, Alex telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya adik Marc Marquez. Dia adalah pembalap yang tangguh, disiplin, dan terus berkembang. Musim ini menjadi titik balik, di mana dia tidak hanya mencetak poin, tapi juga membangun karakter dan pengalaman. Saya mencoba belajar dari setiap kesempatan. Di lintasan, di paddock, atau saat latihan bersama. Apapun yang bisa saya ambil dari Mark, akan saya manfaatkan sepenuhnya. Hubungan mereka adalah kombinasi dari persaingan, kekeluargaan, dan pembelajaran yang sangat jarang terjadi di level tertinggi olahraga apapun. Dan di balik semua itu, ada satu hal yang pasti. Alex tidak hanya mengejar gelar, tetapi juga mengejar versi terbaik dari dirinya sendiri, berbekal ilmu dari sang guru yang juga kakaknya sendiri. Di saat banyak pembalap muda mencari inspirasi dari para legenda melalui video atau data telemetri, Alex Marquez punya keuntungan langka. Dia bisa belajar langsung, setiap hari, dari salah satu pembalap terbaik dalam sejarah MotoGP. Dan walaupun persaingan itu terasa seperti sekolah yang tak pernah usai, Alex tahu bahwa semakin lama ia membuntuti Mark, semakin besar peluangnya untuk akhirnya menyalip, bukan hanya di lintasan, tapi juga dalam pencapaian pribadi sebagai pembalap kelas dunia. Deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace, this is your goal that makes it all worth it.